Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fi hadhihi al-fursah al-thaminah nahnu sanata'allam an ilmi al-ma'ani. ولكن قبل كل شيء أريد أن ألقي أمامكم جميعا ما هو علم المعاني. أيها الطلاب، أيها المشاهدون الكرام، في علم البلاغة هناك ثلاثة أقسام: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. Para pemirsa dan para mahasiswa sekalian, dalam ilmu balaghah ada 3 bagian ilmu di dalamnya. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, dan yang ketiga adalah ilmu badi'. Ilmu ma'ani yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagian dari ilmu balaghah. Maka kita perlu tahu apa itu ilmu ma'ani. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lamhatun fi ilmil ma'ani. Sekilas tentang ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabiyyah allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Para mahasiswa yang berbahagia, mempelajari ilmu ma'ani sangat penting untuk memahami bahasa-bahasa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan kalam-kalam Arab lainnya. Di samping itu, dengan ilmu ma'ani kita tidak terjebak, tidak salah dalam memahami teks-teks berbahasa Arab. Contoh kecil saja, di dalam Al-Quran ada salah satu lafaz yang sering kita baca, yaitu di dalam surah Al-Fatihah ada satu lafaz, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah fi'il amr, kita memerintah. Memerintah kepada siapa? Kepada Allah. Ihdina, tunjukkanlah kami. Ya, tentunya ya Allah, tunjukkanlah kami. Ihdina as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi fi'il amr itu adalah maknanya memerintah. Kita sebagai manusia memerintah kepada Allah. Apa betul dimaknai kita memerintah kepada Allah? Maka di sini ilmu ma'ani berbicara supaya kita tidak salah memahami. Yang kedua, kenapa kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim? Ya, apakah kita selama ini orang-orang yang keluar dari jalan Allah yang lurus, keluar dari rel yang sudah ditentukan dalam syariat, atau dengan kata lain, apa kita termasuk orang-orang yang sesat? Sehingga Nabi, para sahabat, para ulama, bahkan para ulama soleh pasti dalam sholatnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Apakah mereka semua adalah orang-orang yang sesat? Sehingga memohon agar diberikan petunjuk, diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Apakah mereka tidak lurus? Tentu tidak. Nah, di sini makna ihdinas siratal mustaqim di dalam ilmu ma'ani
mempunyai amr yang mempunyai makna lain, yaitu adalah nanti kalau kita pelajari lebih lanjut adalah mempunyai makna lidawam atau istimror. Karena apa? Ya, pada hakikatnya kita adalah meminta petunjuk hidayah kepada Allah agar selalu terus diberikan petunjuk dalam kehidupan kita, ya, sampai kemudian kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta petunjuk kepada Allah agar kita selalu diberikan hidayah terus oleh Allah dalam pengertian kita di jalan yang lurus. Para mahasiswa sekalian, itu sekilas tentang bagaimana pentingnya ilmu ma'ani. Selanjutnya contoh lagi bagaimana menerapkan ilmu ma'ani yang tadi dikatakan bahwa ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Di dalam Al-Quran ada salah satu contoh dalam surah Al-Jin ayat 10. Allah berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Di sini ada kata-kata urida dan ada kata-kata aroda. Kata urida dan aroda maknanya adalah sama, menghendaki, menginginkan. Tetapi maksud saya adalah urida menggunakan fi'il madhi mabni majhul, kalau aroda menggunakan fi'il madhi mabni ma'lum. Di sini ada konteksnya. Karena apa? Asyarrun urida biman fil ardi, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, am arada bihim rabbum rasyada, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan. Jadi ada urida, ada aroda. Di sini ada kata asyarrun urida. Asyarrun urida, maka konteksnya adalah kalau keburukan, kejelekan, kejahatan, janganlah disandarkan kepada Allah. Nah, ini adalah dalam konteks ini, karena Allah tidak pernah melimpahkan suatu keburukan, kejahatan kepada hambanya. Nah, kemudian ada aroda bihim rabbum rasyada, menginginkan atau menghendaki kebaikan bagi mereka, maka hal-hal yang positif, kebaikan dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Disinilah kalau dalam bahasa Jawa adalah unggah-ungguh konteks atau situasi kondisi bagaimana kata itu disematkan. Kalau yang baik sematkanlah kepada Allah, kalau yang buruk jangan sekali-kali sematkan kepada Allah. Demikian perkuliahan kita kali ini yang membahas tentang ilmu ma'ani dan pentingnya ilmu ma'ani. Mudah-mudahan dengan perkuliahan kali ini kita dapat memahami pentingnya ilmu ma'ani dalam memahami Al-Quran, hadis, dan kalam-kalam Arab lainnya. Semoga kita terus diberikan taufik, hidayah, dan pertolongan dari Allah untuk senantiasa dekat dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.